pilihan kita pertama itu tinggal drop aja. Kita tinggal drop enak. Nah, kalau kita lihat di sini kan itu berarti kita menghapus tiap baris yang ada yang total bedroomnya kosong. Nah, ini ada beberapa keuntungan sama kerugian. Kalau keuntungannya ini paling simple, kita gak usah mikirin apa-apa kan, kita tinggal hapus aja. Tapi kerugiannya kita kehilangan informasi yang mungkin berguna buat melatih model. Nah, jadi ini pilihan ini tuh masuk akal kalau misalnya kalian punya 1 juta data nih. Terus misalnya ada misalnya cuma 100 baris yang misalnya ada nilai kosongnya. Daripada kalian susah-susah ngisi 100 baris itu, kan dibanding 1 juta data yang kalian punya itu kan gak berarti kan. Jadi kayak kalau kalian hapus itu gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada ada banyak baris data yang ada salah satu atau lebih dari satu kolomnya none, sebenarnya nggak masuk akal kalau kalian melakukan metode ini. Soalnya kan banyak informasi yang hilang. Nah, ini kan pilihan pertama kan. Pilihan pertama itu kita hapus aja barisnya yang ada yang kosong. Kalau pilihan kedua itu pilihan kedua, kita bisa hapus aja kolomnya. Nah, kalau kita hapus kolomnya, kan jadi barisnya tetap ada, tapi kolom bedroomsnya jadi hilang. Nah, ini juga keuntungannya kita gak usah banyak mikir gitu. Jadi kita hapus saja kolom yang ada nilai kosong. Tapi kerugiannya sama, bahwa kita kehilangan informasi yang mungkin berguna buat melatih model machine learning. Jadi kalau pilihan kedua ini masuk akal kalau misalnya ada satu kolom di dataset kalian yang misalnya 70% nilai, 80% nilainya 0 semua. Daripada kalian isi, itu kan gak masuk akal karena sebagian besar kan kosong. Jadi mendingan kalian drop aja. Tapi misalnya kalau yang nilai yang 0 itu cuma sedikit, itu mending jangan pakai metode ini. Ada pertanyaan sampai sekarang? Tidak ada? Oke. Gimana tuh Mas? Kok jangan bagus pakai metode itu kenapa? Yang pilihan kedua apa pilihan pertama? Yang kedua. Misalnya kalian punya kolom yang misalnya yang nilai nolnya tuh misalnya cuma 20% dari total kolomnya. Okay. Kalau kalian hapus, kan kalian kehilangan informasi dari 80% dari kolomnya itu. Jadi mending jangan dihapus. Ngerti ya? Terus diapain? Nah, ini pilihan ketiga ini nih. Oh, oke. Sekarang lanjut ke pilihan ketiga ya. Ini pilihan ketiga bisa dibilang paling ribet, tapi yang paling berguna gitu. Pilihan ketiga itu kita mengisi data-data yang kosong dengan sebuah nilai. Misalnya kalian isi dengan yang paling biasa yang dipakai tuh antara median atau min. Jadi misalnya untuk setiap kolom yang ada yang nilainya kosong, kita isi dengan median kolomnya atau min kolomnya. Misalnya kita cari median dari housing total bedrooms. Dalam kasus ini aku pakai median. Saya kalau pakai min kan nggak masuk akal. Saya kan total bedroom nggak mungkin koma. Jadi aku pakai aja median. Aku pakai fungsi namanya filna. Filna itu fungsi yang buat otomatis mengisi semua nilai 0 atau NA dengan sebuah nilai. Dalam kasus ini kan aku ganti dengan nilai median. Nih, kalau kita lihat kolom total bedroom itu semua nilai 0 atau NA-nya keganti sama
nilai median, yaitu 433. Jadi ini pilihan ketiga, yaitu kita mengisi nilai-nilai yang kosong. Ini kan sebenarnya sklearn itu memberikan sebuah fungsi namanya simple imputer. Jadi ini berguna buat nanti bikin pipeline. Nih, aku tunjukin. Simple imputer ini bisa fungsinya sama, mengisi data-data yang kosong. Kalau strateginya bisa pilihannya banyak, antara lain min sama median. Cara pakainya tinggal kita fit sama kita transport. Untuk simple imputer ini tuh harus bisanya tuh cuman ngandelin data yang numerik doang. Jadi untuk sementara kita drop yang ocean proximity. Saya kan ocean proximity ini kan kategori. Nih, kita bisa panggil fungsi fit. Jadi nanti semua kolom-kolom yang di housing itu udah masuk mediannya ke simple imputer ini. Kita bisa ngelihat dengan imputer.statistics. Jadi ini kayak nilai-nilai median dari tiap-tiap kolom. Kita coba bandingin sama, sorry ini extreme. Kita coba bandingin sama median yang dihitung langsung. Kita lihat kan sama kan, berarti imputernya bisa menghitung median dengan baik. Nah, kalau kita pengen mengisi nilai-nilai yang kosong, kita tinggal masukin, panggil fungsi transform. Terus kita lihat jadian ke data frame. Terus kita lihat baris-baris yang awalnya kosong. Nih, kita lihat bahwa yang baris-baris yang awalnya kosong udah diganti dengan median. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang pengen lihat kode apa kecepatan? Tanya dong, Ndak. Kalau misal, iya. Kalau misal gue punya satu fitur nih, discrete, terus punya korelasi gede sama si total bedroom. Kalau gue ngisi median di group by dari fitur yang discrete itu masuk akal nggak? Iya, itu salah satu. Duh, tapi jelasinnya ribet anjir. Iya tapi sih. itu salah satu yang berguna juga. Iya, tapi itu berguna juga. Nah, iya, oke. Mungkin nanti aja kali ya, Jo, kalau ada data yang cocok. Iya, kalau ada yang datanya. Iya. Tapi yang penting bisa kan ya? Iya, bisa. Jadi kita bisa menggunakan fitur lain buat ngisi fitur yang kosong gitu. Tapi mungkin agak di kasus ini, jadi mungkin pakai dataset lain nanti. Oke, jadi untuk semua yang numerik kan kita udah selesai preprocessing nih. Jadi kayak semua udah keisi kan. Sekarang kita perlu ngurusin
kolom yang kategorikal, yaitu kolom auction proximity. Nih, kita lihat bahwa auction proximity itu ada beberapa kategori seperti less than 1 hour auction, near auction, inland. Nah, kalau model machine learning itu nggak bisa menghadapi input yang bersifat string. Saya kan mereka juga bingung kan kalau ada input misalnya near ocean maksudnya apa kan mereka nggak tahu. Machine learning models itu menerima input harus dalam bentuk numerik. Jadi kita harus mengubah kategorikal ini menjadi bentuk numerik. Ada dua cara yang paling sering digunakan buat mengubah kategorikal menjadi numerik. Yang pertama itu label on encoder atau ordinal encoder, sama yang kedua itu one hot encoder. Jadi kita coba dulu ordinal encoder. Kita ambil dari sklearn.preprocessing. Jadi kita panggil fungsi fit transform dari ordinal encodernya ke housing kategorinya. Nah, kita lihat awalnya kan inputnya kan string. Kalau kita masukin ke ordinal encoder, hasilnya itu menjadi label. Jadi dalam kasus ini less than 1 hour ocean diganti menjadi angka 0, near ocean diganti menjadi angka 4, inland diganti menjadi angka 1. Nah, ini kan dalam bentuk numerik. Berarti machine learning model sudah bisa menerima ini sebagai input. Nah, tapi ini metode ini tuh ada beberapa kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihannya itu memori yang dipakai itu gak berbeda jauh sama input awal. Saya kan kita cuma mengganti string menjadi angka. Jadi memorinya gak berubah. Tetapi kerugiannya, model machine learning bisa menganggap ada sebuah tingkatan gitu dalam data. Misalnya, kan ini less than 1 hour ocean itu kan diganti sebagai 0. Near ocean diganti sebagai 4. Machine learning model bisa mengira bahwa gara-gara ocean itu nilainya 4, jadi lebih penting gitu. Atau mungkin gara-gara nilainya less than 1 hour ocean itu nilainya 0, mungkin jadi gak berguna gitu. Jadi kan kayak ada tingkatan-tingkatan gitu. Ini kan sebenarnya gak berbeda dengan keadaan nyatanya. Sebenarnya kan kalau less than 1 hour ocean atau inland itu kan gak ada tingkatannya kan. Karena ini kan kategori harusnya dianggap sebagai equal, dianggap sebagai memiliki makna yang sama. Jadi itu kerugian dari label encoder. Ngerti nggak? Atau ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jadi kita bisa melihat kategori-kategori dari ordinal encoder dengan panggil kategori. Ini jadi kita bisa lihat bahwa 0 diganti less than 1 hour ocean diganti 0, inland diganti 1, island diganti 2, near bay diganti 3, near ocean diganti 4. Kalau kita cuma pakai label encoder, kan takutnya kan ada tingkatan nih. Mungkin machine learning model mengira bahwa near ocean tuh lebih penting daripada near bay. Near bay lebih penting daripada island. Padahal kan sebenarnya gak ada hubungannya gitu. Urutan ini sama arti kategorinya kan gak ada hubungannya. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya dipakai one hot encoder.
Nih. Dalam kalau kasus one hot encoder, jadi tiap-tiap kolom itu dijadikan sebuah kolom baru. Jadi misalnya ada kolom baru yang namanya less than 1 hour ocean, kolom baru yang namanya inland, kolom baru yang namanya island, kolom baru yang namanya nearby. Jadi awalnya tuh tiap-tiap kolomnya tuh isinya 0 semua. Terus kalau dalam baris data, kalau misalnya itu tuh kategorinya itu 1 hour ocean, less than 1 hour ocean. Maka di kolom tersebut nilai array-nya menjadi 1 dan sisanya menjadi 0. Jadi kayak di encoding gitu. Jadi misalnya kalau barisnya di kategori ini, berarti ini jadi 1, sisanya 0. 1, sisanya 0. Ngerti gak? Atau bingung? Kalau gak ada pertanyaan berarti ngerti ya? Paham. Jadi, paham. Oke. Jadi ini namanya one hot encoder. Kalau one hot encoder ini ada kelebihan sama kerugiannya juga. Kelebihannya machine learning model itu jadi gak bikin ada tingkatan gitu buat kategori-kategorinya. Soalnya kan ini kan kolom-kolom yang berbeda. Jadi dianggap equal gitu di mata machine learning modelnya. Tapi kerugiannya memorinya jadi kepake lebih banyak. Kalau kita ada 5 kategori, kan berarti kita perlu nambahin 5 kolom. Coba bayangin kalau ada 1000 kategori. Itu kan berarti di tiap baris datasetnya kita perlu nambahin 1000 kolom kan. Nah itu kalau kita menghadapi dataset yang ukurannya besar, itu bisa memori komputer kita gak cukup. Nah itu jadi itu keuntungan kerugiannya one hot encoder. Kita bisa lihat juga kategori-kategorinya. Jadi sebenarnya sama kayak yang ordinal encoder kategorinya, cuman representasinya aja yang beda. Nah ini sekarang aku pengen bikin pipeline. Jadi kan kita udah bikin langkah-langkah preprocessing ini nih, yang tadi kita udah coba. Tapi gimana kita bikin langkah-langkah itu menjadi sesuatu yang menjadi suatu fungsi gitu. Jadi kita kalau ketemu data baru, kita bisa panggil fungsi itu aja, terus semua prosesnya dilakuin.